Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, Anandaku Solih dan Solihah, ini merupakan materi kedua di semester 2 setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang persamaan linear satu variabel. Nah, untuk pertidaksamaan linear satu variabel ini akan dibuat dua video. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hanya pengenalan PTLSP-nya saja. Oke, di pertidaksamaan linear satu variabel kita akan membahas apa saja. Yang pertama, tanda pertidaksamaan. Yang kedua, contoh sehari-hari. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kalimat pertidaksamaan itu seperti apa. Dan yang ketiganya adalah bentuk PTLSP. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas poin 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk penyelesaian PTLSP-nya akan kita bahas di pekan depan. Ya, yang pertama tanda pertidaksamaan. Oke, kalau sebelumnya persamaan kita menggunakan tanda sama dengan, nah untuk pertidaksamaan tentu ada tanda pertidaksamaannya. Yang pertama, ada tanda seperti ini, mungkin di SD kalian sudah mengenalnya. Tanda ini dibaca dengan kurang dari, kemudian tanda seperti ini dibaca dengan lebih dari. Nah, ini kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau di dalam kalimat bisa juga di khasnya itu dengan kata tidak lebih dari atau paling banyak. Nah, ketika nanti di kalimat di soal cerita kalian menemukan ada kata tidak lebih dari atau paling banyak, maka simbol matematikanya adalah kurang dari atau sama dengan, seperti ini ya. Nah, kemudian satu lagi ada simbol lebih dari atau sama dengan. Nah, nanti di kalimat soal ketika ada kata tidak kurang dari atau paling sedikit, maka ini menunjukkan simbol lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh sehari-harinya ya. Oke, yang pertama, siswa yang mengikuti pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Nah, nilai siswa kita misalkan sebagai X, maka tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah, perhatikan di sini ada kata kurang dari, maka tandanya pun kurang dari X, kurang dari 6, gitu ya. Jadi siswa yang di remedial adalah siswa yang nilainya 5, 4, 3, 2, 1, dan 0 gitu. Nah, kemudian berikutnya, pembelajaran offline saat pandemi COVID, jumlah siswa dalam satu kelas tidak boleh lebih dari 15 orang. Jumlah siswa dimisalkan dengan K. Nah, maka ini dituliskan K kurang dari atau sama dengan 15, lihat ya. Tidak boleh lebih atau tidak lebih, maka ini menunjukkan kurang dari atau sama dengan. Nah, begitupun ketika ada kata paling banyak, maka ini juga menunjukkan kurang dari atau sama dengan ya. Kita lihat yang berikutnya, siswa SMP IT tidak mengikuti tes ekstrakurikuler paskibraka dengan tinggi badan lebih dari 150 cm, tinggi badan dimisalkan dengan N. Nah, maka ada kata badan lebih dari, tinggi badan lebih dari. Nah, lebih dari berarti ya N lebih dari 150 ya. Berikutnya, siswa kelas 7F bisa mengikuti PTS dengan syarat mengikuti pembelajaran paling sedikit 10 kali pertemuan. Pertemuan pembelajaran dimisalkan P. Maka P itu lebih dari atau sama dengan 10 karena ini paling sedikit. Berarti kalau paling sedikit itu harus lebih, tidak boleh kurang. Maka di sini menggunakannya lebih dari atau sama dengan. Nah, kita compare dengan yang sampingnya ya. Kalimat yang di sini tidak boleh lebih atau bisa juga tidak lebih. Nah, kalau tidak boleh lebih berarti harus kurang. Kalau kurang ya kurang dari atau sama dengan ya. Tidak boleh lebih itu berarti boleh kurang, boleh sama dengan yang dimaksudkan yaitu 15 orang. Kalau ini paling sedikit 10 kali, berarti boleh 10 kalinya tapi tidak boleh kurang, maka menggunakan lebih dari atau sama dengan. Oke, untuk di soal nanti boleh dilihat kalau ada kata paling sedikit atau tidak kurang, maka ini menunjukkan dia menggunakan lebih dari atau sama dengan ya. Oke, kita lihat berikutnya bentuk dari PTLSP. PT-nya itu menunjukkan pertidaksamaan, L-nya itu adalah linear, S-nya itu adalah 1, dan V-nya adalah variabel. Pertidaksamaan itu apa? Kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan. Kalimat terbuka sudah dijelaskan sebelumnya, adalah kalimat yang
belum bisa ditentukan kebenaran dan kesalahannya, kemudian dihubungkan oleh tanda sama dengan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian ya. Si kalimat terbuka ini harus dihubungkan oleh salah satu tanda pertidaksamaan. Boleh kurang dari, boleh lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Variabelnya harus berpangkat 1, kemudian hanya memiliki satu variabel atau peubah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk contoh dari PTLSW. 2 tambah pi kurang dari 5. Nah, dia memiliki satu tanda pertidaksamaan yaitu kurang dari, kemudian ada variabel dan variabelnya hanya 1 yaitu P, dan pangkat variabelnya hanya 1. Begitu. Maka memenuhi ketiga syarat di sini. Oke. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini ya, manakah di bawah ini yang merupakan bentuk dari PTLSP? Poin 1, 2, 3, atau 4? Betul. Yang betul adalah poin kedua. Nah, kenapa poin ke-1, ke-3, dan ke-4 bukan merupakan PTLSP? Kita perhatikan. Yang pertama, 2Y dikurangi 3 sama dengan 13. Ini jelas bukan tanda pertidaksamaan, sama dengan itu ya. Nah, maka ini tidak merupakan PTLSP, tapi merupakan persamaan. Kemudian nomor 3, ada P pangkat 2 dikurangi 5 lebih dari atau sama dengan 20. Nah, di sini betul sudah ada tanda pertidaksamaannya, tapi kita cek dalam variabelnya. Variabelnya ada 1, tapi sayang banget variabelnya berpangkat 2, tidak berpangkat 1. Maka ini tidak linear ya, atau bukan PTLSP. Nomor 4, kita cek apakah dia memiliki tanda pertidaksamaan? Ya. Kemudian apakah variabelnya ada 1? Ternyata variabelnya ada 2 yaitu M dan N. Nah, ini tidak memenuhi syarat PTLSP. Sedangkan nomor 2 semuanya terpenuhi. Ada tanda pertidaksamaan, kemudian variabelnya ada 1 yaitu A, pangkat variabelnya pun ada 1 ya. Begitu. Nah, itu untuk bentuk dari PTLSP. Semoga kalian bisa memahami ya perbedaan antara persamaan dengan pertidaksamaan atau pertidaksamaan linear satu variabel dari bentuk aljabar lainnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mungkin kalian akan bisa lebih memahami saat kalian mendapatkan contoh-contoh soal dari penyelesaian PTLSP ya. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah Ustazah akan menjelaskan tentang penyelesaiannya juga sekalian dengan himpunan penyelesaiannya gitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Allah memberikan kemudahan. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.